Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar KNU-an dan Aswaja yaitu untuk kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kelahiran Nahdlatul Ulama, yaitu mendeskripsikan proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Ya. Seperti biasa, ayo kita karena materi mengenai kelahiran NU, yuk kita sholawat Nahdiyah. Ya, sudah tahu ya mungkin? Ya, nanti kita belajar nyanyi bareng-bareng. Kita mulai dari 3, 2, 1. Shallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholatan turaghibu wa tunashidu وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله. Nah, itu ya. Biasanya ini untuk ujian ya sebelum sholat berjamaah. Baik, kita mulai ya. Nah, coba dilihat di sini ada gambar mengenai kayak seperti mau perang ya di daerah Padang ya. Oke, jadi proses kelahiran NU pada permulaan abad ke-19 Masehi muncul gerakan yang mengaku sebagai pembaruan Islam, yaitu tempatnya di mana? Minangkabau, di mana ya? Di daerah Padang, Sumatera Barat, yaitu dipimpin oleh Haji Miskin dan si kawan-kawannya ya. Sekembalinya mereka itu dari mana? Dari Mekah ya, mungkin habis belajar ya. Nah, gerakan mereka itu serupa dengan aliran Wahabi yang berkembang di Arab Saudi. Nah, dalam pengenalan gagasan pembaruan, mereka itu menggunakan jalan yang sadis yaitu kekerasan sehingga menyebabkan perang padri atau perang saudara ini ya. Ini perumpamaannya. Nah, paham ini itu membawa semboyan yaitu pemurnian ajaran Islam dari segala bid'ah dan hurafat ya. Mau mereka menghancurkan ya, gak boleh adanya bid'ah-bid'ah atau kebiasaan. Mereka mengecam penganut madhab ya yang 4 kemarin sudah tahu ya, dan menentang amalia seperti ziarah, tahlil, membaca sholawat dan lainnya ya yang biasa amalia orang NU lakukan. Nah, kemudian apa? Mereka tidak segan-segan ya membicarakan khilafah yang sebenarnya merugikan persaudaraan sesama muslim. Nah, di sini dilihat ada tokoh siapa? Ada yang tahu? Ya. Sini adalah tokoh Raja Abdul Aziz bin Saud, yaitu pada tahun 1924 terjadi perubahan politik ya. Nah, ini Raja Saudi Arab ya, yaitu pengikut aliran Wahabi ini ya. Jadi si Raja Abdul Aziz bin Saud itu berhasil merebut kekuasaannya Syarif Hussein di kota suci Mekah ya. Nah, hal ini merubah politik ya, baik keagamaan, yaitu karena apa? Sejak itu aliran Wahabi itu menjadi paham keagamaan yang resmi di kerajaan Arab. Nah, perubahan tersebut berpengaruh pada Indonesia, yaitu kelompok pembaru merasa semangat ya. Kan tadi udah denger, semangat gencar mendebatkan mengenai khilafah yaitu di Indonesia.
Nah, gimana? Kejadian tersebut kurang dapat diterima oleh ulama pesantren. Sehingga gimana? Saat penjajahan Belanda masih ya, kan saat itu Belanda sedang porak-porandanya sedang menjajah di Indonesia. Nah, malah ada tambahan ini aliran baru ya, atau ada kelompok pembaru ini. Sehingga bisa menyebabkan kerusakan persatuan, harusnya kan bersatu melawan penjajah. Nah, bukan malah sibuk mengurus khilafah. Nah, itu ya. Nih. Nah, seruan dari para ulama pesantren untuk mempererat persaudaraan dan menghentikan perdebatan masalah khilafah tidak memperoleh respon yang baik dari kelompok siapa? Pembaru tadi. Nah, sehingga ketegangan dari kedua kelompok ya sulit dihindari ya, terutama setelah Raja Ibnu Saud itu tadi mengundang umat Islam ya. Indonesia kan dulu salah satunya juga penganut Islam terbesar. Nah, yaitu si raja ini Ibnu Saud itu mengundang umat Islam sedunia untuk menghadiri Muktamar Dunia Islam di Mekah. Nah, gimana? Nah, kan gencar ya. Setelah itu apa? Ada konferensi, yaitu pada bulan Agustus 1925 diadakan kongres ya, Kongres Islam di Jogja yang keempat, dan Kongres Al-Islam yaitu bulan Februari di Bandung. Nah, kedua kongres tersebut ya intinya apa? Ya membahas persiapan. Nah, ini dikuasai oleh siapa? Yaitu kelompok Islam yang modernis ya, tadi yang para kelompok ini. Bahkan sebelum kongres di Bandung kan bulan Februari 1926 ya. Nah, sebelumnya itu di Cianjur itu diam-diam, jadi diam-diam mengadakan kongres untuk persiapan yang di Bandung. Ya, salah satu hasilnya adalah menetapkan si delegasinya untuk mengikuti Muktamar Dunia, yaitu ada Cokro Aminoto dari kelompok Serikat Islam dan Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Kongres Bandung hanya dimaksudkan untuk apa? Mengesahkan hasil keputusan di Cianjur ya. Tadi jadi 2 delegasi tuh kalau bisa resmi. Nah, ulama NU gimana atau ulama pesantren? Nah, karena Kongres Bandung itu tadi itu ternyata tidak melibatkan unsur ulama ya dari pesantren, sehingga ini tokoh ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai juru bicaranya, yaitu ya udah kalau nggak undang ya kami mengusulkan agar penguasa baru yang tadi di Saudi Arab ya, Raja Saud itu menghormati amaliyah keagamaan dan pelaksanaan ajaran madhab 4 ya yang dianut oleh masyarakat setempat, yaitu di daerah Hijaz ya. Usulan ini ternyata ditolak ya, jelas nggak mau, pokoknya harus ikut Wahabi dari si pembaruan itu. Nah, menghadapi sikap tersebut, kemudian ulama pesantren sepakat yuk buat panitia khusus ya agar membantu aspirasi mempertahankan berlakunya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Hijaz, yaitu di daerah Makkah dan Madinah. Karena kan pengaruh juga untuk Indonesia ya, terutama saat berangkat haji. Sesudah persiapan matang, maka pada tanggal 31 Januari, ya ini ya, 1926 atau bertepatan tanggal 14 Rajab 1344 Hijriah atas izin Kiai Haji Hashim Asy'ari diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu di daerah Surabaya. Pertemuan tersebut di Jalan Kertopaten Surabaya ya. Nah, menghasilkan 2 keputusan tadi ya. Yuk bantu panitia. Nah, pertama keputusannya apa? Mengukuhkan komite Hijaz ya, sehingga dibentuk ini. Tapi berlakunya sampai utusan si delegasi komite Hijaz itu kembali ke Indonesia atau ke tanah air setelah ketemu dari Raja Ibnu Saud. Nah, kemudian yang kedua ini pentingnya ini. Intinya ini ya, lahirnya NU membentuk jamaiyah atau organisasi wadah persatuan ulama, yaitu tugasnya sebagai pemimpin umat yang namanya diberi yaitu Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Kebangkitan para ulama, yaitu berdiri tanggal 31 Januari 1926. Itu ya. Ternyata butuh proses. Nah, komite Hijaz ya disepakati untuk mengirim delegasi siapa saja, yaitu Haji Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Al-Misri. Nah, fungsinya apa? Menghadap langsung si Raja Saud untuk menyampaikan permohonan agar diberlakukannya kemerdekaan kebebasan untuk bermadhab ya. Nah, kita ada 4 kan madhab. Nah, boleh
memilih salah satu dan tetap boleh meramaikannya tempat-tempat bersejarah ya. Nah, misalnya kita mau ziarah ke makom Nabi Muhammad SAW itu ya. Harapannya seperti itu. Apakah boleh? Nah, kita lihat ternyata delegasi komite itu diterima Juni 13 Juni 1928 pertemuan tersebut. Nah, alhamdulillah raja dari si Saud itu apa? Memberi tanggapan sangat positif terhadap tuntutan yang diminta ya dari si panitia Hijaz. Nah, ini ada suratnya resmi ya. Karena mungkin perlu jawaban ya, perlu waktu si raja itu untuk memikirkan dan keputusannya nomor ya 2082 ini nomornya tanggal 24 Zulhijjah 1346. Intinya suratnya berisi apa? Tidak ada larangan bagi jamaah haji untuk melaksanakan amaliyah keagamaan di Baitullah Al-Haram dan setiap orang diberi kebebasan untuk mengikuti madhab masing-masing. Alhamdulillah ya. Nah itu perjuangannya ternyata ini dapat kita simpulkan bahwa pembentukan komite Hijaz yang telah diperoleh hasil gemilang yaitu perjuangan dari para ulama pesaing tadi, yaitu sepaket dengan kelahiran Nahdlatul Ulama. Mereka yang duduk di komite Hijaz adalah para ulama yang mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, itu ya. Tujuannya agar terwujud masyarakat Islam berhaluan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu tadi ya. Nah, ini ada pesan, agama dan nasionalisme itu adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Itu pesan dari Syekh Hasyim Asy'ari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.